dalam hadis Nabi, pada hari kiamat nanti tiba-tiba Allah pasangkan mahkota yang begitu istimewa pada kedua orang tua. Ketika itu kedua orang tua yang dipasangkan tersebut bertanya-tanya, ya Allah, perasaan saya gak punya amalan apa-apa ya. Saya hanyalah petani biasa, saya hanyalah pedagang biasa, saya hanyalah orang biasa, orang yang tinggal di desa di pelosok, gak juga dikenal. Boro-boro mau viral, di tetangga aja gak dikenal. Lantas apa sih yang membuat saya begini? Dijawab oleh Allah, panjenengan punya anak, punya putri yang panjenengan antarkan ke Arisalah untuk menghafal Al-Quran dan mereka hafuz Al-Quran. Inilah hadiah. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, selama ini untuk mewadahi anak yang akan menghafal Quran baru lamunan saja, baru mimpi, baru angan-angan. Ketika itu kita bertanya-tanya, gimana caranya agar program ini bisa terwujud. Ketika itu kami coba tanya sama kawan sana sini dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah datangkan Ustadz Ikhwan. Ketika itu masih sendiri. Ketika teleponan, belum pernah ketemu, beliau dari Jambi teleponan. Saya tanya sama beliau, siap? Belum saling ketemu, hanya saling percaya saja. Karena sama-sama punya motivasi Al-Quran. Arisalah punya motivasi Al-Quran, beliau juga ahlul Quran. Ketika itu masih bujang beliau, tiba-tiba datang bawa istri di sini. Alhamdulillah. Sekarang putra beliau sudah 2. Alhamdulillah. Ketika itu kita mulai seadanya. Saya katakan terus terang, anak-anak tahfiz ini anak-anak yang mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Keikhlasan yang begitu tinggi, motivasi yang begitu tinggi. Terkadang kami sendiri itu merasa malu, meneteskan air mata lihat kondisi anak-anak. Tapi ternyata Allah muliakan mereka semuanya. Angkatan pertama berapa orang dulunya ya? Angkatan pertama Kak yang ikut angkatan pertama dulu berapa orang semuanya? 9 orang Wali Songo. Di antaranya masih ada di sini semuanya. Rehan, mana Rehan? Angkatan pertama ya Nak ya? Kelas 3 SMP dulu. Ya. Andini, mana Andini? Ini angkatan pertama ya. Dini. Ya. Dini juga ya. Dini kedua. Dini angkatan kedua ya. Ferdi angkatan pertama. Alzana angkatan kedua. Angkatan kedua. Ketika itu Pak Bu nyari anak yang mau tahfiz itu gak semuanya minat. Gak semuanya minat. Bahkan ada yang bilang nanti kalau ikut tahfiz gak sekolah. Gitu. Nanti gak sekolah. Kita sudah bilang sama anak-anak, gak usah khawatir, sampean hafal Al-Quran, ilmu duniawi nonton. Ikut jadi bahasa Jawa ya. Kalau kamu hafal Al-Quran, ilmu dunia itu ikut semuanya. Gak ada orang hafal Quran gak terhormat. Tahun ini dibuktikan 3 anak terbaik, 1, 2, 3 semuanya hafal Quran. Alhamdulillah. Ini dari 2021 sampai tahun ini ada 48 anak yang ikut program tahfizul Quran. Terbanyak tahun ini anak-anak kelas 3 SMP. Ini yang bikin saya cemas. Karena ketika melihat wajah anak-anak ini, dalam bayangan kami ingin mengantarkan mereka semuanya menjadi hafiz Quran. Sedikit saya ingin berbicara tentang program tahfizul Quran ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perencanaan program ini bukan faktor kebetulan. Kebetulan ketemu Ustadz Ikhwan, kita buka lain.
Enggak. Tapi program tahfizul Quran ini sudah kita rancang siapkan. Setelah kita rancang, akhirnya kemana itu sudah dirancang. Maka sejatinya Bapak dan Ibu, tahfizul Quran ini bukan semata-mata hifzul Qurannya itu. Itu hanya tahapan pertama. Hifzul Quran tahapan pertama. Dan sering saya sampaikan kepada anak-anak. Sejatinya kami menargetkan anak ini bisa menuntaskan setoran ziyadah 30 juz itu dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Pernah Bu, hampir 1 bulan tak tongkrongin, saya minta kamu hari ini setoran yang 3 lembar. Saya dicemberutin Bu oleh anak-anak. Kita targetkan 2 tahun ya saya hadir. 2 tahun untuk ziyadah, hafal, setor, dan di hari salam setelah menyetorkan 1 juz belum pindah ke juz berikutnya sebelum dia duduk gitu kan ya, menyetorkan 1 juz itu utuh. Karena sejatinya kita bukan kepengen anak yang punya cerita pernah ngapal Quran, tapi memang betul-betul kepengen anak yang hafiz Al-Quran. Oleh karena itu, anak yang dipakaikan toga emas ketika tamat dari pondok gitu kan ya, setelah 6 tahun dididik, itu harus setoran 30 juz, minimal mutkirnya 15 juz. 15 juz. Setelah nyetorkan Al-Quran 30 juz ini kan alhamdulillah nih kelas 2 SMA nya ada nih, 3 SMP ada, gitu kan ya. Ini target kita berikutnya bukan hanya sebatas hifzul Quran, gitu kan ya. Apa? Kita kepengen anak-anak ini bisa terjemahkan, tahu arti dari tiap kalimat, tiap ayat itu. Dan itu sudah kita siapkan rancangannya. Karena terus terang untuk tahfiz ini saya sendiri yang mengawalnya, penjaga gawangnya. Kalau untuk dari salahnya Kak Budi memang tugasnya di dapur meracik bumbu, gitu ya. Jadi jangan nanya Ustaz YouTube-nya apa, saya nggak punya YouTube, punyanya dapur Abri. Ini kita kepengen anaknya bisa. Jadi ketika sebutkan ini artinya apa, dia bisa menyebutkan. Jadi ini kita harap. Dan nggak akan bisa sampai ke sini kalau belum tuntas 30 juznya, gitu ya. Setelah tahu tarjamah tiap ayat tadi, baru akan masuk kemana? Ke tafsir Al-Quran. Maka di sini kemampuan bahasa Arabnya akan diperkuat, kemampuan membaca kitabnya akan diperkuat, ditambah yang kata Ustaz Ikhwan tadi, ilmu qiraat. Belajar qiraat yang dimaksud oleh Ustaz Ikhwan rodo bedo dengan musabaqah tilawatil Quran yang jurusan qiraat sab'ah. Lamun musabaqah apa nama itu tilawatul Quran qiraat sab'ah, memang ada kurikulumnya tertentu. Tapi yang kita kepengen di sini anak kita yang ahli qiraat. Syaratnya harus hafal 30 juz. Jadi ketika dibacakan surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, riwayat Hafiz. Ketika dibacakan Maliki Yaumiddin, riwayat Ad-Duri, Hamzah. Saya sedikit cerita. Awal pertama kami datang ke Yaman, sholat di masjid makmuman. Ketika sholat, bacaan jaharnya, imamnya baca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kaget kita. Ini kok salah ya? Tapi orang diam semuanya.
Pas baca surat Al-Kafirun di ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Kaget lagi. Kita biasa hafal waliyadin. Dia waliyadin. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaget lagi dia. Loh biasanya kufuwan ahad. Ini Quran mana yang dibaca? Akhirnya sama kawan lihat cari Quran dalam masjid ini. Cari Quran, diketemukan. Loh, kok beda ya Qurannya? Dari situ baru disadari. Oh, inilah yang dimaksud perbedaan qiraat. Dulu hanya belajar ulumul Quran macam-macam qiraat. Pas ketemu langsung ternyata ada perbedaan. Nah, kalau anak punya hafalan Quran, kita bekali dengan hal-hal yang seperti ini. Inilah yang kita kepengen. Pak, Bu, kita kepengen anak-anak ini ada yang di bidang ini. Ada di bidang ini. Apalagi sudah setengah perjalanan, eman-eman kalau harus mulai dari awal lagi. Tinggal separuh lagi kita bekali ini. Karena terus terang, baru hafal 30 juz, itu aja belumlah lengkap. Rasanya program itu belum tercapai sepenuhnya. Maka ini yang ingin kami targetkan. Program itu belum keluar dari sakarnya. Baru dalam rancangan, belum diuji cobakan, belum diwujudkan. Baru sebatas anak setoran 30 juz. Maka terima kasih Ustaz Ikhwan sudah memacu meningkatkan kemampuan beliau untuk mendalami ilmu qiraat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini program yang kami rancang sehingga harapannya mau jadi apa saja nantinya, inilah yang akan menjadi jalur langit buat anak-anak kita. Inilah yang menjadi jalur langit buat anak-anak kita semuanya. Dulu memang khusus tahfiz itu gak kita kasih jam pelajaran umum sedikit pun, hanya di situ. Tapi ada beberapa wali kasihlah sedikit, anak-anak juga minta kami kasih sedikit. Itu sifatnya sebagai pelengkap. Itu kan Bu ya, ibarat mangan itu hanya lalapan. Itu hanyalah lalapannya. Yang intinya ada di sini semuanya. Pak Bu, tadi malam alhamdulillah anak-anak tahfiz ini bisa bertemu langsung dengan UAS. Diberi motivasi oleh beliau. Ketemu langsung semalam mereka semuanya. Itu saja, yang mau fotonya nanti tinggal dipinta di bagian cyber. Tadi malam juga kita mendapat informasi beberapa perguruan tinggi. Di antaranya ada Universitas Islam Internasional Yogyakarta. Program doktornya, kedokteran, fakultas kedokterannya itu memberikan beasiswa full buat anak yang hafiz Quran. Soalnya akan kita coba telusuri lebih lanjut. Jalur masuk tentara, jalur masuk polisi, semuanya ada. Maka ketika ini ada semuanya, mudah-mudahan. Tahun ini alhamdulillah Andi ini diterima di prodi matematika ya, Universitas Sriwijaya. Mana Andi ini? Dia dewe antara percaya dengan tidak. Diterima di fakultas prodi matematika. Alhamdulillah. Padahal dulu bapak ketemu sama kakak itu ada rencana pengen ke Mesir dulu. Ngasarnya ke Unstri sana, gak jadi masalah. Artinya Allah pilihkan dulu, Allah berikan jalurnya. Buat anak-anak, adik-adik kakak semuanya, Rehan, Dini, Alzena yang sudah selesai, kalian mungkin boleh kuliah di mana-mana. Tapi ketika libur kakak minta kamu datang ke sini, talaki lagi, murojaah lagi dengan Ustaz Ikhwan. Ketika libur. Betul? Siap kira-kira? Kalau yang anak-anak tahfiz kuliahnya hanya di Lubuk Linggau saja, balik sini. Ikut kakak sini. Balik sini. Yang kuliahnya hanya di Lubuk Linggau, sini. Alzena misalnya kuliah di Linggau, balik sini. Tidak ada tawar-menawar, balik sini. Ada Kak Supri.
Karena terusnya kita kepengen Bu, karena bibit tahfiz ini adalah bibit pilihan. Dari 800 santri Allah pilihkan mereka. Kamu bilang sama anak-anak ini, dari 800 orang Allah pilih kamu nak. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan kemampuan menghafal itu sejatinya akan meningkat terus. Hari ini kamu hanya mampu menghafal 5 ayat. Jika konsisten istiqomah, kemampuan itu akan meningkat. Kemampuan itu akan meningkat. Dan kemampuan menghafal Quran itu meningkatkan kecerdasan kalian. Seperti disebutkan tadi malam bahwa Al-Quran aja dihafal, apalagi yang lainnya. Maka ini sekilas program tahfizul Quran yang ada di Arif Salah, yang pada ujungnya kita kepengen anak-anak ini tadi bukan hanya sekedar hafiz Al-Quran, tapi juga memahami, bisa